bikin jajanan pasar dengan isian kelapa muda yuk. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan share tentang resep dadar gulung dengan isian kelapa muda dan gula merah. Dijamin rasanya enak banget. Perpaduan antara gurih dari kelapa muda dan manis dari gula merahnya sangat menyatu sekali di dalam mulut. Untuk tekstur kulitnya sendiri kenyal dan berpori ya tentunya. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip ya. Langkah pertama, saya parut dulu si kelapa mudanya. Di sini saya menggunakan kelapa muda sebanyak 300 gram ya. Untuk mengecek kelapa itu muda atau tidak, kita cukup dengan memijat dengan kuku ya. Apabila dia terasa empuk berarti dia muda ya. Dan saya kupas tidak keseluruhan ya teman-teman, supaya tangan kita saat memarut tidak kesusahan, karena jika kita kupas kulitnya semua dia akan terasa licin dan mengakibatkan si tangan kita kemungkinan besar bisa keparut ya. Lakukan hingga semuanya habis. Baik, ini dia kelapa yang sudah saya parut. Saya singkirkan terlebih dahulu ya. Lanjut saya siapkan untuk bahan-bahan selanjutnya. Untuk bahan selanjutnya di sini saya siapkan gula merah sebanyak 130 gram ya. Sebelumnya saya sisir terlebih dahulu supaya saat kita masak dia cepat larut ya. Kemudian kita masak untuk isian dadar gulungnya. Di sini saya masukkan 50 ml air dan gula merah yang sudah saya sisir tadi. Lanjut saya masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah saya potong menjadi 2 ya. Dan gula pasir sebanyak 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tambahkan sejumput garam supaya dia terasa gurih ya teman-teman, tidak monoton manis saja. Setelah itu kita aduk sampai dia benar-benar larut ya si gula merahnya ini. Apabila gula merah sudah larut, lanjut saya masukkan si kelapa mudanya ini ya. Masukkan lalu saya aduk hingga si air dari rebusan gula merah ini menyatu dengan kelapa mudanya ya teman-teman. Jangan sampai masih ada airnya. Usahakan kita masak sampai benar-benar dia agak kering ya teman-teman, supaya tidak mudah sobek saat kita gulung nanti. Lakukan hingga si isian dadar gulung ini matang ya. Baik, ini dia isian dadar gulung yang sudah matang ya. Dia sudah tampak agak padat dan tidak berair lagi. Kita bisa matikan kompornya dan kita pindahkan ke wadah lain ya. Lanjut kita bikin kulit dari si dadar gulung itu ya. Lanjut membuat
kulit dadar gulungnya. Di sini saya tuangkan 300 gram tepung terigu protein sedang ya, merek segitiga biru. Lanjut masukkan 1/4 sendok teh baking powder. Di sini saya menggunakan baking powder yang double acting ya, supaya dia tampak berpori, dan masukkan 2 sendok makan tepung tapioka supaya dia terasa kenyal ya teman-teman. Lalu masukkan setengah sendok makan garam, lalu aduk terlebih dahulu ya sebelum kita masukkan si airnya. Lanjut kemudian saya tuangkan air. Di sini saya menggunakan air sebanyak kurang lebih 750 ml ya, tapi saya tuangkan secara bertahap supaya apa? Supaya tidak kebablasan saat saya menuangkan si airnya ini. Karena kalau kita kebanyakan sedikit, pasti si kulitnya ini akan tipis dan mudah sobek ya. Jadi nggak terasa kenyal gitu ya teman-teman. Kita aduk menggunakan mixer sampai dia tercampur rata ya. Apabila si adonannya masih terasa berat, kita bisa tambahkan air sedikit demi sedikit ya. Jadi ini total air yang saya gunakan kurang lebih sebanyak 750 ml ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan si jenis tepungnya, karena setiap tepung itu mempunyai kelembapan yang berbeda-beda. Jadi kita harus berhati-hati saat menuangkan si airnya ini ya teman-teman. Nah, apabila sudah didapat konsistensi seperti ini, berarti sudah pas ya teman-teman. Lanjut saya memisahkan 3 buah sendok sayur, menuangkan 3 buah sendok sayur ke mangkok kecil, dan yang untuk wadah, di depan wadah ini saya tuangkan pasta pandan dan 3 tetes pewarna makanan hijau tua ya, supaya warnanya lebih hijau. Saya aduk hingga tercampur dengan rata ya. Baik, untuk yang di mangkok ini saya beri pasta coklat black forest ya, untuk motif si dadar gulungnya. Teman-teman bisa juga tidak memakai motif, opsional saja ya. Di sini saya ingin menggunakan motif ya teman-teman. Nanti saya taruh ke dalam plastik segitiga atau plastik biasa ya. Oh lupa, saya di sini lupa menambahkan minyak goreng. Tambahkan minyak goreng kurang lebih 1 sendok makan saja ya. Supaya apa? Supaya dia tidak menempel pada teflon, karena teflonnya nanti tidak saya beri olesan minyak atau margarin ya. Lanjut saya beri motif terlebih dahulu, tunggu hingga dia sedikit set, baru saya masukkan si adonan warna hijau ini ya, sebanyak 1 sendok sayur. Saya putar, ratakan hingga dia benar-benar rata di seluruh sisi teflon ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan teflon ukuran 24 cm ya. Tunggu hingga dia pinggiran si kulit dadar gulungnya sudah mengelupas seperti ini, tandanya dia sudah matang ya dan bisa untuk diangkat. Lakukan hingga semuanya habis. Selanjutnya saya isi si kulitnya ini dengan isian kelapa muda yang sudah saya masak sebelumnya tadi ya. Masukkan sebanyak 1 sendok makan ke dalam si kulit dadar gulungnya ini, lalu saya lipat seperti ini, tutup kedua sisinya seperti itu, lalu saya gulung seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini dia, kelihatan cantik ya. Nah, ini yang 3 sendok terakhir ini tidak kebagian motif ya, jadi ini polosan ya teman-teman. Tidak masalah, menurut saya sama saja, tidak berpengaruh sih motif atau tidak dikasih motif. Nah, lakukan seperti yang saya lakukan ini, lakukan hingga semuanya habis ya. Baik, ini dia si dadar gulung yang sudah selesai saya gulung ya. Di sini satu resep saya menghasilkan kurang lebih sebanyak 15 buah dadar gulung. Masih sisa isian sedikit ya teman-teman. Lanjut saya kemas menggunakan plastik OPP ya. Kita gulung saja seperti ini. Lebih cantik lagi kita kasih stiker supaya lebih menarik saat kita jual ya teman-teman. Di sini berhubung saya tidak punya stiker, tapi tidak apa-apa. Seperti ini ya, cantik banget ya teman-teman. Tara, ini dia si dadar gulungnya dengan isian kelapa muda dan gula merah. Sangat cantik sekali ya. Kulitnya berpori ya teman-teman. Nah, untuk rasanya sendiri sangat enak. Kulitnya kenyal, tidak terlalu tebal juga, dan isiannya manis, gurih, dari si kelapanya terasa banget ya. Apalagi kita menggunakan kelapa muda, jadi tidak terlalu kelapanya tidak terlalu keras gitu ya teman-teman. Nah, saat kita patahkan terlihat sekali ya, kulitnya sangat kenyal dan isiannya melimpah. Baik, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi men-share dan membagikan resep-resep makanan yang lainnya. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.